Pak Harto. Memang tidak mudah untuk mendapat penghargaan seperti itu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Tadi cerita kesaksian dari Pak Patwa tadi luar biasa untuk diteladanin bersama. Dan sangatlah susah menghapuskan sakit hati terhadap manusia lain. Tapi yang dilakukan Pak Ayam Patwa, makanya saya kutip Nelson Mandela tadi, udah sejajar dengan apa yang dikatakan Nelson Mandela. Apa artinya pahlawan tanpa cinta kasih terhadap sesama manusia? Kata Doris Lessing, penulis Inggris. Kita sekarang ke Ansilema. Gimana Ansilema melihat topik diskusi malam ini? Ya, baik. Terima kasih Bang Karni. Yang pertama, saya tentu tidak heran ketika ada usulan dari Partai Golkar untuk menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Karena berarti ini memang Golkar beneran. Dan Golkar Orde Baru ini memang hari ini ada. Dan sebenarnya sudah sejak 18 tahun yang lalu ketika aktivis 98 berhasil menumbangkan rezim totaliter Orde Baru, itu mahasiswa sudah berpikir tentang bahaya laten Orde Baru. Karena pada saat itu teman-teman memberikan cek kosong dalam tanda petik ketika Pak Harto lengser dari kekuasaannya. Minggu lalu saya juga menyaksikan ILC bicara soal bahaya laten komunis. Dan hari ini mudah-mudahan support Partai Golkar kepada Pak Harto untuk menjadi pahlawan nasional ini tidak kemudian membuat sebagian warga masyarakat itu berpikir bahwa akan ada bahaya laten Orde Baru. Yang berikut, ketika kita bicara Orde Baru, ini kita memang tidak bisa melepaskan dari sosok Presiden Soeharto. Dan gerakan 98 itu ada karena memang ada diktator Soeharto dan ada rezim totaliter Orde Baru. Kalau tidak ada diktator Soeharto dan tidak ada rezim totaliter Orde Baru, gerakan 98 itu tidak ada. Dan ketika kita bicara sistem politik atau sistem pemerintahan totaliter yang dipimpin oleh diktator, itu secara umum ada 3. Sistem teokrasi, itu dasarnya adalah agama. Ya, yang kedua adalah sistem komunis, yang berkuasa di situ adalah rezim proletariat, dan diktator yang satu itu dipimpin oleh militer. Itu yang kita kenal dengan fasisme. Dan persis Orde Baru itu diperintah secara sangat fasis. Sejak awal Orde Baru pada tahun 65 men-take over kekuasaan dari rezim Orde Lama, itu sudah memunculkan kontroversi. Bahkan sampai ketika Pak Harto lengser pada Mei 98, itu juga memunculkan kontroversi dan perdebatan sampai hari ini. Saya kira kita tahu bahwa sejarah 65 ketika Orde Baru mau menggusur Orde Lama, itu ada banyak sekali pembantaian, proses dehumanisasi yang dilakukan oleh militer terhadap anak-anak bangsa. Kita tidak bisa menafikan ada konstelasi politik internasional ketika itu, ada rivalitas ideologis antara blok barat yang pro pada kapitalisme dan liberalisme dan blok timur yang pro pada sosialisme komunisme. Dan kita tahu bahwa Amerika dan rezim-rezim bonekanya memang sepenuhnya itu dibentuk dan disupport oleh militer. Dan rezim Orde Baru adalah bagian dari skenario global ini. Sebagai suatu bentuk politik pembendungan atau containment policy yang dijalankan
Sehingga kemudian Asia Tenggara ini tidak jatuh dalam teori domino, masuk dalam orbit sosialisme atau kapitalisme. Apa itu Soehartoisme? Ketika saya pada saat itu usia 20-an awal, saya memahami Soehartoisme itu adalah suatu rezim totaliter dan otoriter yang memimpin secara sangat sentralistik. Kekuasaan Orde Baru itu nyaris dipersonifikasi dan personalisasi pada diri Presiden Soeharto. Tidak ada kekuatan kritik yang bisa mengatakan tidak pada Pak Harto pada masa itu. Konsekuensinya apa? Terjadi abuse of power. Dan Lord Acton katakan, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto persis melakukan corrupt absolutely ini. Itulah kemudian anak-anak 98 turun ke jalanan. Kalau tidak ada ini, ngapain kami turun ke jalanan? Ini fakta yang tidak bisa kita bantah. Fakta yang tidak bisa kita bantah. Kenapa Soeharto bisa memimpin sampai 32 tahun? Dia bekerja dengan 2 metode. Yang pertama, metode represif koersif. Alat yang digunakan adalah apa? Adalah militer. Semua potensi yang mau melakukan kritik-kritik, itu langsung diberangus. Bisa hilang kita. Militer ini mengontrol pemerintah itu mulai dari pusat sampai ke daerah. Kita kenal pada saat itu ada yang namanya Koter, Komando Teritori. Ada Pangdam, ada Kodam, ada Korem, sampai ke Babinsa. Dan rezim totaliter Orde Baru pada saat itu ditopang secara full oleh Angkatan Darat. Bahkan di parlemen ketika itu ada fraksi ABRI. Bupati, gubernur, semuanya itu lulusan akademi militer, mayoritas. Demokrasi tidak tumbuh pada saat itu. Betul ada keteraturan di sana, tetapi kita tidak punya kebebasan. Dan kalau kita bicara soal pahlawan, mestinya pahlawan itu melakukan proses humanisasi. Mengapresiasi harkat dan martabat manusia. Saya justru menyaksikan ketika saya umur 20-an tahun, yang terjadi itu adalah proses dehumanisasi secara sistematis. Sejak awal Orde Baru berdiri, kita dengar, kita lihat banyak pembantaian yang terjadi. Generasi 74, generasi 78, dan kemudian 98 yang berani kritis kepada Orde Baru, juga banyak yang kemudian meregang nyawanya. Saya sudah katakan tadi rezim bekerja dengan metode represif koersif. Yang kedua, Orde Baru juga bekerja dengan metode hegemoni. Apa itu hegemoni? Itu kesadaran warga negara Indonesia itu dibius. Dengan cara apa? Dengan cara kesadarannya dikooptasi. Dengan penataran P4 dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita hidup, walaupun kita ditindas, kita dieksploitasi, kita tidak sadar karena kesadaran kita dibius. Dan inilah yang membuat kemudian Orde Baru, Soeharto itu tampil sebagai smiling general, tetapi di saat yang sama, mohon maaf, kejahatan kemanusiaan, kalau jujur mau kita katakan, itu terjadi di mana-mana. Korupsi pada masa Orde Baru, itu luar biasa. Dan korupsi itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukan baru hari ini, kalau hari ini korupsi kita saksikan, karena memang hari ini pers itu sudah bebas, dan kemudian bisa memberitakan korupsi yang terjadi di mana-mana. Jadi, kalau hari ini, kemudian Partai Golkar ingin mendorong Pak Harto menjadi pahlawan nasional, kami anak-anak 98, Bang Nurdin, itu kami merasa terus terang untuk apa kami turun ke jalan pada masa itu. Dan hari ini sebenarnya kan kritik terhadap Orde Baru yang mau kita lakukan. Yang berikut, tadi sempat disinggung bahwa Orde Baru itu sukses dengan prestasi-prestasi ekonominya. Saya ingin mengatakan gini kepada Bung Fadli. Saya kira Bung Fadli ini dari segi usia juga tidak jauh bersama kami 98, tapi memang sejak 98 Bung Fadli ini memang tidak pernah bersama kami 98. Saya ingat betul Bung Fadli tidak pernah bersama kami di 98. Kita berhadap-hadapan sejak awal, dan saya kira pada tahun 98 itu, mohon maaf dengan segala hormat,
ada sejumlah jenderal yang memang sangat menakutkan kami anak 98. Sangat kami takuti. Itu bisa kami sebutkan, tapi mungkin publik paham soal itu. Yang ingin saya katakan bahwa kalau seandainya rezim Orde Baru itu sukses dari ekonomi, mestinya fondasi ekonominya itu tahan terhadap berbagai terpaan dari luar. Kalau seandainya yang terjadi itu adalah diskontinuitas dalam proses pembangunan ekonomi, ini kan sebenarnya layak untuk kita pertanyakan. Dan kita tahu bahwa Orde Baru itu dibangun dari trilogi pembangunan. Yang pertama itu harus ada stabilitas ekonomi. Dan stabilitas ini dilakukan dengan cara apa? Yang saya katakan tadi, metode represif dan koersif. Angkatan darat menjadi tulang punggungnya. Diharapkan dengan adanya stabilitas politik, kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Kalau kue pembangunan ini sudah semakin besar, nanti akan ada pemerataan karena akan ada trickle down effect. Jadi ibaratnya gelas ini, kalau sudah diisi penuh dengan kue pembangunan ekonomi, akhirnya menetes sampai ke bawah. Dan kemudian akan terjadi pemerataan. Yang terjadi tidak pernah menetes ke bawah. Menetesnya ke samping kepada kroni-kroni rezim Orde Baru pada masa itu. Dan juga mereka semua ini belum pernah diadili. Jadi kalau HAM Orde Baru ini sangat dalam tanda petik ya, ini saya bicara pakai istilah orang timur, bajingan, ya, apa yang perlu kita apresiasi dari sisi HAM? Dari sisi ekonomi juga, kejahatan ekonomi ini dilakukan seperti ini. Dan juga dari sisi kejahatan politik. Karena yang tadi dimaksud bajingan itu apa? Yang dimaksud bajingan itu apa? Ya kejahatan-kejahatan itu, Bang jangan Nurdin. istilah bajingan itu tidak benar. Gak mungkin itu. Saya katakan bukan. tanda petik. Iya, jadi jangan mengatakan bajingan. Itu. Karena begini, saya mengatakan tadi, setiap rezim pasti ada peluang dan tantangan yang dihadapinya. Tidak benar Pak Harto seorang diktator. Pada saat itu, dalam rangka menciptakan pertumbuhan pemerintahan perlu stabilitas. Karena tingkat kecerdasan, tingkat kesejahteraan, kemiskinan begitu banyak, pengangguran begitu banyak, perlu stabilitas. Boleh saya tambahkan? Iya, jadi bukan diktator, sentralistik benar. Kemudian tidak bisa dinafikan peran 98 sebukti sejarah. Itu tidak bisa dinafikan perannya untuk merubah sistem pemerintahan. Tetapi tidak bisa dinafikan kalau Golkar pada saat itu yang menguasai parlemen, ketua MPR ada ketua umum Golkar, Pak Harmoko. Kalau Golkar tidak mau menyerap dan tidak mau memahami aspirasi mahasiswa, tidak mungkin reformasi terjadi. Percepatan pemilu itu karena peran Partai Golkar. Ini tidak bisa dinafikan, jadi keliru besar kalau minta Golkar dibubarkan, justru harus berterima kasih kepada Golkar. Sebentar. Golkar saat itu adalah penguasa di parlemen. Ya. Golkar yang memahami, yang aspirasi masyarakat. Kalau Golkar tidak mau menyerap aspirasi mahasiswa ketika itu, tidak mungkin Pak Harmoko meminta Pak Harto mundur. Pak Harmoko itu adalah ketua umum Partai Golkar ketika Karni, saya ingin itu fakta. Ya, saya kira sedikit ya, Bang Anda Karni. aja jawab. Ya. Jadi begini. Tapi ya, saya minta jangan kata yang Sorry, vulgar. saya mohon maaf kalau saya pakai tanda. Ya, walaupun pakai tanda, tapi Jadi, kata ya, itu Bang Nurdin, sopan. Saya kira pada saat itu kami berdebat juga di kalangan mahasiswa, Bang Nurdin. Apakah memang perubahan ini masih bisa dilakukan intraparlementer? Dan kami sepakat pada saat itu perubahan tidak bisa lagi dilakukan secara intraparlementer karena memang partai politik, dua partai politik saat itu dan Golkar pada masa itu dalam perspektif kami itu sudah dikooptasi. Karena itu perubahan yang harus dilakukan itu adalah ekstraparlementer. Makanya kami turun ke jalan. Bagi kami perubahan parlementer pada saat itu justru dalam perspektif kami ketika itu, mohon maaf, inkonstitusional dalam perspektif kami pada saat itu. Dan kami memahami justru tekanan publik pada saat itu yang memaksa Golkar dan parlemen ketika itu akhirnya mau tidak mau mengikuti suara mahasiswa dan masyarakat. Jadi bukan karena kebaikan hati Pak Harmoko, ini pemahaman kami. Ini begini. Karena kalau kami tidak demonstrasi waktu itu, pasti Pak Harto akan jalan terus. Saya kira Nggak, bahkan sedikit aja. Saya ingin menyatakan, Adinda, saya ingin menyatakan ya, bahwa Pak Harto itu bukan diktator. Kalau Pak Harto diktator, tidak mungkin beliau mau mundur. Beliau sangat berkuasa, TNI dikuasai. Tidak mungkin tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis di MPR. Kalau Pak Harto ketemu Golkar ketika itu tidak mau menyerap aspirasi, itu Pak Harto waktu itu masih ketua pembina.
Itu pertanda bahwa beliau bukan diktator, tidak memerintahkan kepada ketua umum Partai Golkar untuk tidak mengikuti aspirasi mahasiswa, untuk menolak aspirasi mahasiswa. Itu pertanda Pak Harto bukan diktator. Ya, Bang Karni, Bung Bang Karni, Karni dan sedikit juga saja. sedikit Ya, Bang Nurdin. ada juga sedikit karena waktunya udah habis yang Beberapa ini. kalimat saja tuh. Ya, beberapa kalimat aja Ya. saya selesaikan Saya- dengan termin ini. Bung Ya, Karni. saya menyebut diktator karena memang rezim yang berkuasa secara sangat sentralistik itu dalam pemahaman saya diktator, dan rezim Orde Baru itu fasis, sama seperti Irak di bawah Hussein menurut pemahaman saya. Ya, itu juga ada udah katakan tadi. Kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi pro dan kontra Soeharto pahlawan nasional. Sekarang Jenderal Kiflan Zain yang baru datang. Terima kasih Pak Karni. Tadi saya hanya mendengar bagaimana marahnya mahasiswa yang menganggap Soeharto itu, Pak Harto itu ya, kita hormati Pak Harto. Bagaimanapun pernah jadi Presiden Republik Indonesia, kita hormatilah. Jangan ada kata-kata yang bejat itu. Kalau saya melihat kisah pro kontra sebagai pahlawan, saya setuju sebagai pahlawan. Bukan karena saya bekas tentara, tapi saya melihat sejarah beliau mulai dari tahun 45, jangan 45, sejak zaman Belanda beliau menjadi seorang kopral, ya, kemudian jadi zaman Jepang masuk dari Danco, kemudian menjadi komandan batalion, komandan brigade. Bagaimana Pak Harto dulu menyelamatkan Bung Karno? Ini ya ke Ibu Sukma ya, sejarahnya saya baca ya. Bung Karno ketika akan dikudeta dengan Mayor Jenderal Darsono, ya, dari divisi yang ada di Jogja, komandan brigadenya lah Pak Harto. Rancangan ini Pak Harto laporkan kepada Bung Karno. Bung Karno bilang tangkap dia, karena itu adalah komandannya, panglimanya, gak ditangkap. Cuma Panglima Divisi diundang oleh Bung Karno. Datang Jenderal Darsono, kemudian oleh pengawal presiden ditangkap. Itulah jasanya pertama beliau kepada Bung Karno. Kemudian kalau dalam pertempuran, ya Pak Harto ini sebagai Komandan Waircraft Yogyakarta, dan kemudian dia menyelamatkan, walaupun apa kontroversinya, kemerdekaan Indonesia bisa dilanjutkan dengan ada serangan Satu Mar dengan kontri segala macam, tapi pelaksananya adalah Pak Harto. Sekali lagi itu jasa yang kedua terhadap Republik ini. Ya. Jasa yang ketiga, ketika Bung Karno memerintahkan untuk merebut Papua, merebut Irian Jaya, Bung Karno menunjuk siapa? Pak Harto sebagai Panglima Kostrad untuk merebut Irian Jaya dan bebas, walaupun dengan perundingan dibantu oleh Kennedy. 3 kali ini Bung Karno memerintahkan kepada beliau dan sukses. Inilah kejadian tahun 65 di dalam sejarah. Kebetulan saya ada di Jakarta. Kalau Bung Karno waktu itu sudah dikuyo-kuyo oleh mahasiswa kejadian 65 karena dianggap terlibat di dalam G30PK ini, ikut memerintahkan kepada Letkol Untung untuk menangkap para jenderal ini, karena para jenderal ini tidak setuju terbentuknya angkatan kelima. Ya, dalam hal ini diperintahkan kepada Untung, ya, hasil dari sidang Mahmilub. Jadi Mahmilub itu menunjukkan bahwa
ada dalam hal ini tuduhan-tuduhan kepada Bung Karno terlibat merintahkan kepada Untung. Ini tuduhan. Massa bergerak termasuk untuk menangkap Bung Karno. Tapi oleh Pak Harto, Bung Karno ini kemudian diistirahatkanlah di Wisma Yaso, di rumahnya Ibu Dewi. Bukan ditahan. Karena apa? Massa akan menangkap karena kemarahan massa terhadap G13 PKI. Ya. Ini saya di Jakarta kejadiannya. Kalau ibu dulu mungkin waktu itu masih umur 17 atau umur 16 gitu. Jadi versinya ibu merasakan gitu. Sekali lagi Bung Karno kasih surat perintah 11 Semar. Untuk di dalam perintah Super Semar itu mengamankan Panglima Besar, Panglima tertinggi, pembesar PBF, pembesar revolusi, presiden seumur hidup terhadap ajaran-ajarannya, Bung Karno-nya, keluarganya dan ajaran perintah untuk mengamankan oleh Pak Harto. Dilaksanakan dengan baik. Nah, kalaupun dikatakan ibu versinya lain, dan inilah versi sejarah. Kalau ibu versinya lain terserah, ya. Ini versi sejarah. Jadi Bung Karno bagaimana dekatnya dengan Pak Harto. Jadi Pak Harto ini menyelamatkan dan bagaimana jasanya sejak tahun 45, kemudian waktu untuk merebut Papua, merebut Irian Jaya dan menyelamatkan Bung Karno. Kenapa Bung Karno kasih surat perintah 11 Maret? Kalau dia tidak percaya. Ini fakta. Kemudian situasi kacau. Harga barang meroket 1000%. Kita makan bulgur, mungkin ibu makan nasi, kita makan bulgur. Kita nggak makan pun ikan teri. Harga barang meroket dan sunring 1000 perak menjadi 1 rupiah. Bayangkan saya waktu itu testing ITB sama ini, uang bawa 2,5 juta, tinggal 2.500, nggak bisa beli apa-apa. Kejadian itulah bagaimana kacau balaunya ekonomi. Pada saat itu ketika kacau balaunya situasi G30 PKI untuk melakukan kudeta. Saya berada di Jakarta, tahu tuh sakitnya di Jakarta. Jadi dengan demikian, keadaan kacau balau, Pak Harto naik. Situasi partai-partai berantem dengan 10 partai waktu itu. Berantem kacau balau, kemudian disediakan oleh Pak Harto. Menjadi 3 partai saja. Dan stabil. Negara yang stabil, dasar stabil itulah maka bisa dibangun ekonomi. Dan kemudian situasi kalau Anda bilang bahwa itu adalah kroni dapat, ya kroni dapat menetes trickle down effect. Dan memang negara kita ada negara kacau balau di zaman Bung Karno, negara stabil, ekonomi maju. Ini fakta. Karena situasi itu kacau balau, komunis mau berkuasa, komunis mau kudeta. Jadi ekonomi ini kacau. Bung Karno tidak bisa mengatasi itu. Harga garam meroket mulai tahun 60. Ini fakta dan data nggak bisa dibantah. Nah kekacauan itulah ini sekali lagi jasa Pak Harto. Menyelamatkan Bung Karno, mikul dur, mendem jero. Kalau ini dikatakan ini adalah pengkhianatan Pak Harto terlibat di dalam kudeta G13 PKI. Jadi dalam hal ini sangat disesalkanlah yang ditempo kemarin ini keluar. Beliau sendiri yang mengetahui itu walaupun dia ada hubungan dengan Latif, Hendra-Ningrat. Waktu si Tommy Soeharto itu kadang sakit kena air dan ditanyakan pendapat ini. Orang datang pendapat komandan brigade yang terlibat Latif ini dalam kudeta ini. Bukan Latif, Kolonel Latif, bukan Ningrat. Kolonel Latif, bukan Ningrat. Kolonel Latif, komandan brigade. Datang kepada Pak Harto, menanyakan Pak Harto mau nggak ikut di dalam terlibat dalam kudeta ini. Bahwa Untung akan melakukan kudeta, dia lapor Kolonel Latif ini sebagai dari Untung, dia ikut terlibat di dalamnya. Pak Harto nggak menolak, ya lapor kepada presiden, lapor kepada atasan. Saya bukan atasanmu. Dan kemudian karena pikirannya kepada di sini, kejadiannya kepada anaknya sini yaitu Tommy Soeharto. Ini jelas di dalam rumah sakit. Jadi beliau tidak tahu. Kalau ada tuduhan kepada beliau ikut CIA terlibat
penelitian Viktor Mavit di dalam bukunya, seorang Ceko, seorang komunis tadinya, dalam penelitian yang membuktikan, dan surat dari CIA sendiri menyatakan dalam satu rapat, yaitu di Columbia University, kami tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi Indonesia yang dikuasai oleh komunis. Maka kita bisa mengubah peraturan mengenai keadaan ini. Ya. Jadi kalau ada katanya ini orang CIA sendiri bilang, termasuk itu duta besar, nggak mampu menguasai untuk mengatasi komunis yang sudah berkuasa di Indonesia. Dan inilah surprise bahwa komunis bisa dihancurkan di Indonesia. Oleh apa? Oleh gerakan massa, oleh situasional. Jadi kalau Pak Harto itu mengatasi situasinya pada tahun 65, keadaan kacau balau dan kemudian mempersatukan ini situasi, kemudian menyelesaikan ini karena perintah Bung Karno juga membentuk mahkamah luar biasa. Diselesaikan semua situ. Siapa yang situ yang terlibat dan siapa yang sini, semua negara termasuk negara Cina yang terlibat di dalam kudeta ini memberikan dukungan dengan 100.000 pucuk. Ya. Jadi dalam hal ini kita kelihatan dari sejarah penelitian Viktor Mavit, saya ada di Jakarta dan saya mengetahui itu semuanya. Jadi untuk itu kalau umpamanya Ibu Sukma membantah bahwa Soeharto ini adalah orang kesayangan Bung Karno. Orang kesayangan Bung Karno. Jadi untuk itu maka ekonomi jadi bagus, disederhanakan adanya satu golongan 2 partai, ini sangat membantu Indonesia, kecuali nanti pada saat yang terakhir pada tahun 97-98 karena memang di seluruh dunia sedang terjadi resesi di seluruh dunia. Jadi ini nggak bisa. Jadi kalau itu kalau pandangan saya bukan sebagai mantan tentara, tapi berdasarkan saya pelajari sejarah dan saya pernah ikut di sini di dalam kehidupan, Pak Harto pantas untuk menjadi pahlawan karena jasa-jasanya. Baik, Itu. sekarang Ibu Sukma mau jawab. Pak Kiflan, saya berlainan dalam pemikiran dan sayang sekali tadi waktu saya bicara Bapak terlambat datang. Oh dengar. Iya, jadi artinya setahu saya tidak demikian bahwa Soeharto adalah kesayangan Bung Karno, karena setahu saya kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani. Dan selalu yang saya lihat di istana untuk berdiskusi soal politik adalah Pak Yani. Tidak ada saya pernah lihat Soeharto di dalam istana. Gitu ya. Kebetulan juga Yani memang lingkaran dekat dengan Bung Karno. Iya, iya. Pak Harto ini adalah komandan lapangan Iya, pasukan. jadi saya nggak bisa katakan jadi kalau menyelamatkan Bung Karno mau dikudeta oleh Jenderal Darsono, kemudian ditugaskan untuk merebut Papua, dan ini perintahnya kenapa? Karena percaya Bung Karno. Kalau nggak percaya. Ya, karena artinya itu kan sudah di dalam. Pak Harto dulu ketika oleh Pak Nasution ditarik dari Pangdam 4 dan tidak dikasih jabatan. Ya, sudahlah, perintah Pak, Bung Karno Bapak, supaya kasih jabatan dan kemudian jadikan Pangkostrat. Bapak lebih Bayangkan setuju begitu. dengan informasi yang Didengar dari Ibu Sukma. informasi yang lebih memihak kepada Pak Harto. Tapi kalau saya lihat sendiri, saya juga sebagai saksi di dalam perjalanan bapak saya berpolitik. Ya, jadi saya sangkal itu bahwa kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani, memang karena selalu saya lihat di istana, bukan Soeharto. Kemudian di dalam surat SP 11 Maret tidak dilakukan dengan baik oleh Soeharto. Karena di situ ada poin bahwa harus adanya musyawarah dengan presiden dan para panglima. Tapi tidak, Soeharto jalan sendiri. Pembubaran PKI itu adalah keputusan Soeharto sendiri. Di dalam itu tidak ada disebutkan musyawarah, baca super semar. Iyalah, artinya mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Iya perlu, tapi dia melakukan ada. dalam sejarah, dia melakukan koordinasi dengan panglima angkatan lain. Iya, Saya baca dalam sejarah. Iya, itu maksud saya. Itu ada dia lakukan. Loh iya, tidak dengan jadi kata-kata. Ibu kan waktu itu bukan sebagai orang yang mengetahui persoalannya. Sama dengan saya, tapi saya baca Bapak sejarah. jangan menyepelekan. Saya umur 14 tahun saya mempelajari itu. Ya. Saya di ring yang pertama ya Pak. Ya, di yang pertama saya juga membaca sejarah. Iya, tapi itu Kalau maksudnya walaupun Ibu ngalamin di rapat. semuanya itu ya. Saya minta tidak. Ya, jadi kalau tidak, Ibu tidak memang kalau beradu, itu bentar ya. Memang
yang dekat dengan kesayangan Bung Karno, kita dengar Ahmad Yani karena beliau lingkaran dekat dengan Bung Karno. Ini komandan lapangan. Dan ini kalau dia nggak komandan lapangan ditunjuk, dia kan nggak. Sudahlah, jangan dengan polesan. Bung Karno merasa, Bapak tahu, waktu Bung Karno ditahan sebagai tapol nih Pak, tahanan rumah tapi ya, tahanan rumah Pak. Bung Karno menangis terseduh-seduh dengan tragedi yang terjadi di bangsa ini. Ya, betul. Dan beliau berkata bahwa Soeharto adalah mengkhianatinya. Itu kan Bapak nggak tahu, saya yang tahu. Iya, ibu tahu. Ya. Tapi ibu tahu nggak bahwa Bung Karno mau dibunuh dan mau diserbu massa? Siapa yang ngamankan? Kan Pak Harto toh? Kalau nggak diserbu massa. Ya masa Karena itu waktu kan masa kami juga Buata itu sedang bergerak untuk bagaimana? Karena dianggap terlibat dan dianggap pada waktu Ya, itu. dua-duanya tidak bisa kita buktikan sekarang. Ya. Ya, saya hanya berharap kita semua merenungkan ada pepatah lama atau kebijakan lama di Jerman. Orang yang paling kesepian itu adalah orang yang paling baik. Orang yang paling disakiti justru orang yang senyumnya paling lebar. Orang yang sedih justru orang yang bijak. Saya kira layak untuk kita pakai bersama-sama. Kita rehat dulu sejenak.